Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Iya. Anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih pelajaran yang keempat, yaitu di halaman 36, ya, berkenaan tentang menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kita baca terlebih dahulu. Muhammadun yatazawwaju min Khadijata. Muhammadun yatazawwaju من خديجة في السنة الخامسة والعشرين من عمره تزوج محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد الأسدي، وكانت امرأة ذات شرف ونسب وجمال ومال، سمعت بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته، فأعهدت إليه بالخروج في تجارة لها إلى الشام، وربحت تجارة خديجة ربحا كبيرا لاجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته. وحكى ميسرة لخديجة ما رأى من أمانة محمد صلى الله عليه وسلم وبركاته، وحسن أخلاقه، فتطلعت خديجة إلى الزواج منه، وفعلا تم الزواج، وكان هذا الزواج مباركا
فقد كانت خديجة سندا كبيرا لمحمد صلى الله عليه وسلم في دعوته وخير عون له في حمل رسالة الإسلام. من ملاحظة نشأة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الله تعالى قد أعده لتلقي رسالته ونزول وحيه إعدادا خاصا، فاشتغل برعي الغنم وعمل بالتجارة ولم يشترك كغيره من شباب قريش في لهو أو عبث، ولم يرتكب شيئا وعليكم السلام من أعمال الجاهلية، فلم يسجد لصنم أو وثن. ولم يأكل مما ذبح للأصنام، ولم يشرب خمرا، ولم يفحش في قول أو فعل، ولم يكذب ولم يخدع أحدا، وإنما كان مثالا للصدق والأمانة حتى عرف بين أهل مكة بالصادق الأمين، وهيأ الله له زوجة صالحة تتحلى بالصلاح والفضل والإخلاص والعقل، كما تتحلى بالحكمة وحسن التدبير. Iya, kita artikan dari apa yang kita telah barisi bersama-sama. Iya, Muhammad yatazawwaj min Khadijah.
Nabi Muhammad menikahi Khadijah. Ya. Muhammad yatazawwaju min Khadijah. Fi as-sanati al-khamisah wal 20 min umrihi, ketika beliau berumur 25 tahun. Tazawwaja Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min Khadijah binti Khuwailid al-Asadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah binti Khuwailid al-Asadi. Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun. Dan di kitab ini tidak disebutkan berapa umur dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Namun kisah yang masyhur di kalangan kita bahwasannya ketika Nabi SAW menikah dengan Khadijah, umur daripada Khadijah radhiyallahu anha adalah berumur 40 tahun. Ini riwayatnya lemah. Ya. Dan riwayat yang sahih dan benar bahwasannya umur daripada Khadijah radhiyallahu anha itu sekitar berumur 27-an tahun. Ya, 27-an tahun. Sekitar itu, 27, 29. Jadi yang menyebutkan ya bahwa umur Khadijah radhiyallahu anha berumur 40 tahun, ini riwayatnya tidak benar. Ya, ini tidak benar. Namun ini pula yang sering kita dengar. Kalau yang kalian dengar, berapa umur Khadijah? Hah? Berapa? 20-an. Ya memang 40 ya, itu ya. Jadi riwayat yang tidak benar. Ya. Jadi umurnya adalah sekitar 20-an, ya, sekitar 27. Dan di sini memang tidak disebutkan. Dan riwayat 27-an atau 29 ini yang riwayat yang benar, yang sahih. Ya, 40 itu tidak benar. Dan umur Rasulullah SAW 25 tahun. Wa kanat imra'atan, dan beliau Khadijah adalah seorang wanita. Ya, seorang wanita dzata syarafin, yang memiliki kemuliaan, wa nasabin, dan jalur keturunan yang nasab yang bagus. Ya, nasabnya yang tinggi. Ya, dan nasab keturunan, ya, artinya memiliki nasab yang mulia. Wa jamalin, dan kecantikan. Wa malin, dan harta. Jadi beliau adalah seorang wanita yang sangat mulia, bangsawan, punya nasab yang sangat mulia. Ya, cantik dan memiliki harta yang begitu banyak. Sami'at bisidqin nabi, beliau Khadijah radhiyallahu anha mendengar kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amanatihi, dan amanahnya, fa'ahidat ilaihi, sehingga ia memerintahkannya, bil khuruji, untuk keluar. Ya, di sini keluarnya adalah ila Syam, ke negeri Syam, fi tijaratin laha, di dalam melakukan perniagaan. Ya, beliau memerintahkan kepada Nabi untuk keluar ke Syam di dalam rangka perniagaan, dalam rangka perdagangan, ya, berjualan. Warabihat,
tijaratu Khadijah ribahan kabiran, dan Khadijah mendapatkan keuntungan yang besar di dalam perniagaannya. Jadi tijarah, perniagaan, rabihat, keuntungan, beruntung, ribahan kabiran, keuntungan yang besar. Khadijah mendapatkan keuntungan yang besar dari perniagaan itu. Lijtihadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kesungguhan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanatihi, dan amanahnya, sikap menjaga amanahnya. Wahaka Maisarah ini ada catatan kaki di bawah yang kedua, gulamu Khadijata wa kana fi suhbati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi rihlati ila Syam. Maisarah itu adalah pelayan, gulamu Khadijah, pelayan atau pesuruh Khadijah. Gulam ini kan biasanya disebut dengan anak laki-laki. Namun di sini adalah apa? Pesuruh. Pesuruh Khadijah, wa kana fi suhbati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir rihlati, di dalam melakukan perjalanan ila Syam, menuju Syam. Maisarah menceritakan li Khadijah, kepada Khadijah, ma ra'a, apa yang dia lihat, min amanati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatihi, dari amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keberkahannya, kebaikannya. Wa husni akhlaqihi, dan akhlaknya yang baik. Husni itu baik, dan akhlaknya yang baik. Fa, sehingga tatalla'at Khadijah, Khadijah sangat berkeinginan. Tatalla'a berkeinginan sangat. Kalau arada kan ingin saja. Tatalla'a ini sangat berkeinginan. Ila zawaji minhu, untuk menikahinya, untuk menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'lan, dan dilaksanakanlah, wa fi'lan, dan dilaksanakanlah pernikahan itu. Tamma az-zawaju, dan telah berlangsunglah pernikahan, telah terpenuhilah pernikahan tersebut. Maka terlaksanalah pernikahan itu. Wa kana hadzal zawaju, dan pernikahan ini mubarakan, diberkahi. Berkah itu adalah kebaikan yang terus menerus, yang tidak putus-putus. Ini namanya berkah. Mubarakan, diberkahi. Faqad kanat Khadijah, dan Khadijah sanadan kabiran, memiliki dukungan yang besar. Sanad, dukungan yang besar, li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
fi da'watihi, di dalam dakwahnya. Wa khaira aunin lahu, dan pertolongan, bantuan yang terbaik untuknya. Aun itu pertolongan, bantuan, khair itu sebaik-baiknya, ya. Dan pertolongan yang terbaik untuknya fi hamli risalatil islami, di dalam memikul risalah Islam. Kemudian min mulahadati, ya, dengan memperhatikan, ya, nas'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan memperhatikan nasyah ini pertumbuhan, ya. Jadi dengan memperhatikan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nasyah, pengembangan, ya, awal hidup, ya, dengan memperhatikan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertumbuhannya, ya, kehidupannya, ya, kelahirannya, ya, nasy'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, najidu, kita mendapati anna Allah Ta'ala, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala qad a'addahu, telah mempersiapkannya, litalaqi, untuk menerima risalatihi, risalahnya, ya, kerasulannya. Wa nuzuli wahyihi, dan turunnya wahyu kepadanya. I'dadan khasan, yaitu kesiapan yang khusus. Jadi Allah mempersiapkan dengan kesiapan yang khusus untuk Nabi SAW di dalam agar ia mampu menerima risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan turunnya wahyu. Fashtaghala bira'yil ghanami, beliau bekerja, ya, beliau sibuk dengan menggembala kambing. Beliau bekerja dengan menggembala kambing. Wa amila bittijarati, ia melakukan perdagangan. Walam yashtarik, dan dia tidak ikut serta, ka ghairihi min syababin, seperti selainnya dari kalangan pemuda, ya, ya, dan dia tidak ikut serta seperti lainnya dari pemuda Quraisy. Fi lahwin, ya, di dalam kesia-siaan. Lahwin dengan abath itu sama, ya, yaitu dalam kesia-siaan, yaitu perbuatan, pekerjaan yang sia-sia.
Ya, Nabi SAW itu tak mau gabung-gabung, tak mau ikut serta dengan mereka. Memang sudah nampak ya dari kehidupannya, nampak kesolehan pada ya diri Nabi SAW. Ya, beliau tidak suka ya melakukan hal-hal yang sia-sia, dan ini biasa dilakukan oleh anak-anak muda. Dan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Yahya alaihi salatu wassalam adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW bersabda, seluruh anak Adam mereka berdosa dan berkeinginan untuk melakukan dosa, kecuali Yahya bin Zakaria. Jadi seluruh anak Adam, kata Nabi SAW, mereka berdosa dan ada keinginan melakukan dosa, kecuali siapa? Yahya bin Zakaria. Maka dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, bahwa Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam itu ketika dia masih kecil saja, masih kecil, itu ketika teman-temannya yang masih kecil mengajak dia untuk bermain-main, ya, Nabi Yahya alaihissalatu wassalam yang masih kecil itu bisa mengatakan apa? Aku tidaklah diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk main-main seperti ini. Nah, gitu. Jadi memang dari kecil itu sudah kalau mungkin kita sekarang sudah udah cepat dewasanya. Ya. Jadi aku diciptakan oleh Allah ini bukan untuk main-main. Dari kecil udah seperti itu. Makanya Nabi SAW katakan seluruh anak Adam melakukan dosa dan berkeinginan untuk melakukan dosa, kecuali Yahya bin Zakaria. Dan hadis ini memang jarang kita dengar, ya. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab silsilah hadis sahihnya. Meskipun memang sebagian ulama ya ada yang melemahkan daripada hadis ini. Nah, jadi Allah telah mempersiapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan menggembala kambing, melakukan perniagaan. Maka orang-orang yang di dalam kehidupannya ini banyak tantangan, ya, umumnya orang-orang yang seperti ini secara duniawi dia akan berhasil, ya. Malah orang-orang yang hidup itu yang enggak ada tantangannya, mungkin karena orang tuanya kaya sehingga kehidupannya itu mudah, udah tinggal tenang saja. Nah, untuk berhasil itu jarang. Tapi rata-rata yang berhasil itu adalah orang-orang yang di dalam kehidupan dunia ini banyak tantangannya, banyak kesulitan yang dia hadapi. Dia mendapati orang tua yang susah sehingga untuk membayarkan uang sekolahnya, ya, itu pun dia berat. Sehingga akhirnya ini memaksa dia, di samping dia belajar, dituntut dia untuk bekerja juga, untuk membantu orang tua. Nah, umumnya model-model yang seperti ini itu berhasil, ya. Banyak tantangan hidupnya, banyak kesusahan, ya, kesulitan yang dia hadapi. Makanya ini sebenarnya adalah bentuk apa? Allah Subhanahu wa taala mendidik seorang hamba. Dialah Nabi, ketika dia lahir dia sudah tidak memiliki ayah. Kemudian tidak lama setelah itu meninggal ibunya. Lalu kemudian dia dirawat oleh kakeknya. Tidak lama dirawat oleh kakeknya, meninggal kakeknya. Kemudian dirawat oleh pamannya. Dari kecil dia sudah mendapatkan kesusahan, kesedihan. Dan ini adalah bentuk apa? Allah Subhanahu wa taala mendidik, ya, mempersiapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jika Allah mencintai
seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya banyak ujian. Semakin Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka akan semakin banyak, semakin deras cobaan dan ujian yang dia akan dapatkan. Ya, ini tanda Allah mencintai seorang hamba. Jadi banyak kesulitan, tantangan hidup itu dia akan dapatkan. Jadi jangan kita punya anggapan kalau kita ingin dekat dengan agama Allah, kita beriman kepada Allah, taat kepada Allah, bahwa hidup kita itu tidak ada ujian. Tidak seperti itu jemaah yang dimuliakan Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, maka akan semakin banyak ujian yang kita akan dapatkan. Meskipun memang ujian itu modelnya bermacam ragam. Ada yang diuji dengan musibah, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Dan yang paling berat mana? Mana yang lebih mudah? Allah menguji kita dengan kemiskinan atau Allah menguji kita dengan kekayaan? Enakan yang mana? Enakan yang kaya ya, diuji dengan kekayaan. Kaya atau miskin? Kita ingin mau yang mana? Hah? Yang mana? Hah? Kaya? Iya. Ya kayaknya secara fitrah memang kita ingin kalaupun diuji apa? Dengan apa? Dengan kekayaan. Nah, tapi sebenarnya ujian kekayaan itu lebih berat daripada ujian apa? Kemiskinan. Dan buktinya Nabi SAW ketika melihat surga dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi, meskipun belum ada yang menjadi penghuni surga, tapi kan Allah Maha Kuasa untuk memperlihatkan kepada Nabi SAW, meskipun orang-orangnya belum masuk surga, tapi Allah Maha berkuasa untuk memperlihatkan Nabi. Nah, yang banyak dilihat oleh Nabi masuk ke dalam surga itu orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Yang dilihat oleh Nabi SAW yang banyak ya itu adalah orang yang miskin. Maka ini memberikan faedah kepada kita bahwasannya ujian kekayaan itu lebih berat daripada ujian kemiskinan. Karena orang yang miskin dengan ujian kemiskinan masih banyak orang yang berhasil masuk ke dalam surga. Namun dengan ujian kekayaan itu banyak orang-orang yang tidak berhasil. Ya, makanya jika di antara kita diuji oleh Allah dengan kekayaan, maka camkanlah bahwa kekayaan itu adalah merupakan apa? Ujian yang sangat berat. Ya, ujian yang sangat berat. Bagaimana kita menggunakan harta yang Allah berikan itu untuk apa? Untuk membantu kita agar supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun memang kalau ditanya rata-rata kita semuanya akan siap menjadi orang kaya, semuanya siap. Ya, hanya saja memang kesiapan untuk menghadapi fitnah kekayaan ini yang berat. Ini yang berat. Ya, meskipun memang di dalam logika kita bahwasanya ujian kemiskinan inilah yang berat daripada ujian apa? Ujian kekayaan. Tapi sebenarnya yang paling berat itu adalah ujian apa? Kekayaan. Tengoklah banyak orang-orang yang kaya yang melalaikan perintah Allah, yang tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sombong dengan kekayaannya, jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Malah orang-orang yang miskin dia taat, ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Meskipun memang orang yang miskin banyak yang enggak taat juga kepada Allah. Tapi Nabi SAW melihat bahwasanya yang banyak masuk ke dalam surga itu adalah siapa? Orang-orang yang miskin. Prinsipnya di dalam kehidupan kita di dunia ini,
sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang itu adalah menjadi orang yang sangat kaya, seakan-akan dunia dan seisinya itu Allah berikan kepadanya ketika apa? Dalam satu hari itu ada yang dia bisa makan. Dalam satu hari itu dia bisa makan. Kemudian apa? Dia aman. Maka jika hidup kita ini dalam satu hari itu ada yang kita makan, kemudian hidup kita aman, tidak ada rasa takut, maka Nabi SAW katakan seakan-akan dunia dan seisinya itu Allah berikan kepadanya. Makanya sebenarnya qanaah itu, kekayaan itu yang sebenarnya adalah qanaah. Kita merasa cukup dengan pemberian Allah. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Meskipun misalkan dalam satu hari Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kepada kita rezeki satu piring, cuman bisa makan satu hari satu piring, gak bisa 3 kali, hanya sekali saja. Dan ini Allah berikan, inilah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan jika kita merasa cukup dengan pemberian Allah, maka kita adalah orang yang paling kaya. Ya, hidup kita ini kan sebentar. Ya. Tujuan kita itu adalah akhirat. Jadi memang kita harus memang siap untuk menghadapi berbagai ujian. Dan yang terpenting dalam kehidupan ini, jangan ada rasa takut sama sekali dengan masa depan kita. Ya, jangan takut miskin, takut ini dan itu. Ya, hendaknya kita sandarkan hati kita secara total kepada Allah. Ya, misalkan tentang siapa pasangan hidup kalian, ya udah tawakal kepada Allah. Jika kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menolong kita, akan membantu kita. Ya, dengan tawakal kepada Allah. Nah, kemudian selanjutnya, walam yartakib syai'an min a'malil jahiliyati. Walam yartakib, dan dia tidak melakukan syai'an, sedikit pun, min a'malil jahiliyati, dari perilaku jahiliyah. Falam yasjud li sanamin, dia tidak pernah sujud kepada sonam. Sonam itu kepada berhala. Aw wathan, atau berhala. Jadi sonam dengan wathan artinya apa? Sama. Apa artinya? Berhala. Dan bedanya adalah, kalau sonam itu berhala yang punya bentuk. Itu bentuknya bentuk makhluk hidup. Gambar manusia, patung manusia, patung binatang. Ya, ada bentuknya. Bentuk binatang atau bentuk manusia, maka ini disebut dengan sonam. Sedangkan wathan, berhala yang disebut dengan wathan ini adalah berhala, tapi dia tidak memiliki bentuk manusia dan juga bukan bentuk apa? Binatang, nggak punya bentuk. Apa contohnya? Kuburan. Nah, jadi kuburan itu berhala. Ya, maka dia disebut dengan wathan karena dia adalah berhala yang tidak apa? Yang tidak berbentuk. Iya, tidak berbentuk. Maka ini disebut dengan wathan. Ya. Walam ya'kul, dan dia tidak memakan mimma dubiha lil asnami, dari hewan sesembelihan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, jadi kita tidak boleh memakan memakan sesembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah. Itu tidak boleh. Seperti atas perintah jin, atau untuk ya apa saja, untuk sesajen. Nah,
Akan tetapi kalau bentuknya sesembelihan ini sepakat para ulama. Yang menjadi perselisihan di antara para ulama adalah tentang sesajen yang bukan sesembelihan. Seperti apa? Seperti makanan, buah-buahan, apel, ya, jeruk, ya, dan yang selainnya, makanan. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh. Namun sebagian mengatakan apa? Boleh. Karena nanti kalau dibuang begitu saja, ada apel, ya kan, dibuang begitu saja mubazir. Nah, tapi wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Iya. Iya. Iya, kemudian walam yufhish fi qaulin aw fi'lin, dan dia tidak pernah berkata keji atau berbuat keji. Yufhish itu keji, ya. Walam yakdib, dan tidak pernah berbohong. Walam yakhda' ahadan, dan tidak pernah menipu seorang pun. Wa inna makana mithalan, dan beliau adalah teladan, lisidqi, dalam kejujuran, wal amanati, dan amanah, hatta sehingga urifa, dia dikenal, baina ahli Makkah, di antara penduduk Makkah, bisadiqil amini, dengan orang yang jujur lagi terpercaya. Kemudian terakhir, wahayya Allahu lahu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya zaujatan salihatan, istri yang saleh, tatahalla bis salahi, yang dihiasi dengan kesalehan, wal fadli, dan keutamaan, wal ikhlasi, dan ikhlas, wal aqli, dan kecerdasan, kama tatahalla, sebagaimana ia dihiasi, bil hikmati, dengan kebijaksanaan, wa husnit tadbiri, dan pintar, ya bagus di dalam mengatur, ya, di dalam memanage, ya, bagus di dalam pengaturan. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. InsyaAllah nantinya kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang sejarah ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.